Langit sore di markas Honda Tokyo tampak kelabu, seolah ikut menyembunyikan rahasia besar yang sedang bergulir di balik pintu rapat. Seorang jurnalis Sky Sport, Matteo Ricci, duduk di depan laptopnya dengan wajah tegang. Ia baru saja menerima sebuah amplop coklat tanpa nama pengirim. Isinya, salinan kontrak rahasia antara Honda Racing Corporation dan VEDA. Jantung Matteo berdegup cepat. Ia tahu, apa yang ada di tangannya bisa menjadi bom besar yang meledakkan dunia balap internasional. Di dalam dokumen itu tertulis klausul yang tidak wajar. Jika VEDA menolak kontrak, Honda berhak membekukan lisensi balapnya selama setahun penuh. Ini bukan kontrak, ini jebakan, gumam Matteo sambil menyalakan rokoknya. Ia tahu, jika berita ini bocor, Honda bisa menjadi bulan-bulanan media, tapi juga nyawanya sebagai jurnalis investigasi bisa terancam. Sementara itu, di sisi lain dunia, VEDA masih berada di padok setelah sesi uji coba. Ia sama sekali tidak tahu ada badai besar yang menantinya. Yang ia tahu, setiap kali memacu motornya, ia merasakan kebebasan, kekuatan, dan harapan. Namun, kebebasan itu kini diam-diam hendak dirampas oleh kontrak yang menyamar sebagai masa depan. Matteo menimbang pilihannya. Ia bisa langsung merilis berita ini malam ini juga, tapi ia sadar, tanpa bukti tambahan, Honda bisa menuduhnya melakukan fitnah. Ia harus hati-hati. Ia mulai menelpon sumber dalamnya di Dorna, penyelenggara MotoGP, mencari konfirmasi apakah klausul semacam itu legal. Jawaban yang ia terima hanya menambah rasa ngeri. Secara hukum sah, tapi secara moral, itu racun. Di balik kaca jendela apartemennya di Milan, Matteo menatap jalanan kota yang basah oleh hujan. Kepalanya penuh bayangan. VEDA, pemuda berbakat dengan masa depan emas, bisa saja hancur hanya karena satu tanda tangan. Ia merasakan beban moral. Sebagai jurnalis, tugasnya membongkar kebenaran. Tapi sebagai manusia, ia tahu bahwa melawan perusahaan raksasa seperti Honda sama saja dengan menantang gunung berapi. Sambil mengetik draft pertama artikelnya, Matteo merasa seolah sedang menggali kubur untuk dirinya sendiri. Ia menulis judul sementara, Kunci Emas Honda, Masa Depan VEDA Terancam. Jari-jarinya bergetar, bukan karena dingin, melainkan karena rasa takut bercampur adrenalin. Babak pertama konspirasi telah dimulai. Matteo sadar, begitu artikel ini naik, ia tidak bisa mundur lagi. Dan jauh di dalam hatinya, ia tahu, VEDA sendiri belum menyadari bahwa ia adalah bidak utama dalam permainan politik olahraga yang lebih kejam dari balapan di lintasan manapun. Sementara Matteo Ricci masih berkutat dengan dokumen rahasia di Milan, jauh di Sepang, Malaysia, sorotan dunia tertuju pada VEDA. Ia baru saja turun dari motor setelah sesi kualifikasi, wajahnya dipenuhi keringat, namun matanya berkilau penuh percaya diri. Di papan hasil, namanya terpampang di posisi teratas, meninggalkan pembalap-pembalap senior dengan jarak waktu yang tak masuk akal. Penonton berteriak memanggil namanya, dan komentator menyebutnya sebagai anak ajaib yang menolak tunduk pada batasan usia maupun pengalaman. Setiap kali VEDA melintas di tikungan terakhir, tribun stadion bergemuruh. Ia memacu motornya dengan agresivitas yang dingin, tenang, namun penuh amarah tersembunyi. Tidak ada rasa takut, hanya keinginan untuk membuktikan diri. Di balik helmnya, ia tidak sadar bahwa kontrak gelap tengah menunggu untuk merantai kebebasannya. Baginya, lintasan adalah rumah, dan kecepatan adalah bahasa hidup. Di padok, para manajer tim lain mulai saling berbisik. Ducati mengirimkan orangnya untuk mengamati gerak-gerik VEDA, sementara Yamaha diam-diam menyusun proposal kontrak yang bisa mengubah sejarah. KTM pun tak mau ketinggalan, menyebut VEDA sebagai senjata masa depan yang bisa mereka bentuk sejak dini. Honda tahu mereka sedang dikepung, dan satu-satunya jalan adalah mengunci permata ini sebelum tangan lain meraih. Matteo, yang kini terus mengikuti balapan lewat layar, hanya bisa merasakan ironi yang pahit. Dunia bersorak melihat kehebatan VEDA di lintasan,
Tapi ia tahu kebenaran lain, kebebasan yang membuat Veda begitu berbahaya di trek justru sedang dirampas dengan tinta di atas kertas. Setiap lap yang ia menangkan, setiap rekor yang ia pecahkan, hanya akan membuat Honda semakin bernafsu untuk mengekangnya. Di garis finish, Veda berhenti, membuka helm, dan menatap kamera dengan senyum tipis. Senyum itu menjadi simbol bagi jutaan fans yang meyakini ia akan menjadi ikon baru MotoGP. Namun, di ruang-ruang rapat gelap yang jauh dari sorotan kamera, namanya hanyalah angka dalam tabel investasi. Honda melihatnya bukan sebagai manusia, melainkan sebagai aset yang harus diamankan dengan segala cara. Sore itu, hujan turun membasahi lintasan Sepang. Para kru sibuk menutup motor dengan terpal, sementara Veda duduk sendirian, menatap hujan yang jatuh deras. Dalam hatinya, ia hanya memikirkan bagaimana caranya menjadi juara dunia tercepat. Ia tidak tahu, badai yang lebih dahsyat dari hujan ini sedang menunggu di luar lintasan. Dan di sebuah kamar hotel di Milan, Matteo menatap layar laptopnya dengan wajah muram. Ia menulis kalimat terakhir draft artikelnya, semakin Veda bersinar, semakin kuat pula rantai yang berusaha mengikatnya. Pertanyaannya, apakah ia sadar bahwa panggung emas ini bisa berubah menjadi sangkar? Malam itu, Matteo Ricci duduk gelisah di apartemennya. Hujan terus mengetuk jendela, seakan mengingatkan bahwa waktunya hampir habis. Ia kembali membuka amplop coklat yang berisi dokumen kontrak rahasia Honda dengan Veda. Setiap kalimat dalam kontrak itu seperti belati yang menusuk nurani, klausul larangan pindah tim, ancaman pembekuan lisensi, hingga kewajiban bertahan selama 5 tahun tanpa opsi keluar. Matteo menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia tahu, ini bukan sekadar kontrak olahraga, melainkan jerat yang bisa menghancurkan karir seorang pemuda. Ia mencoba menghubungi salah satu sumber dalam Honda. Suara di ujung telepon terdengar berbisik, gugup, seakan sedang menantang maut. Kontrak itu nyata. Mereka menyiapkan ini karena takut kehilangan Veda. Kau tidak tahu betapa paniknya mereka, dia satu-satunya harapan Honda. Lalu telepon terputus mendadak, meninggalkan Matteo dengan pertanyaan, seberapa jauh perusahaan sebesar Honda akan melindungi kepentingannya. Sementara itu, di kamar hotel sederhana di Sepang, Veda sedang video call dengan ibunya. Ia tersenyum lebar, bercerita tentang hasil kualifikasi dan betapa dekatnya ia dengan pole position. Suaranya riang, polos, seperti seorang remaja yang baru saja menemukan dunianya. Namun tanpa ia sadari, di belahan dunia lain, namanya sedang diperdebatkan di meja-meja rapat besar, seakan dirinya hanyalah pion di papan catur. Matteo menyalakan televisi. Di layar, Sky Sport menyiarkan ulang performa menakjubkan Veda siang tadi. Presenter studio menyebutnya sebagai bintang baru Asia yang akan mengguncang dunia. Matteo menatap layar itu lama, merasakan ironi yang menghantam dadanya. Dunia melihat Veda sebagai pahlawan muda, tapi hanya ia yang tahu bahwa di balik sorakan itu, ada jeruji emas yang menunggu untuk dikunci rapat-rapat. Ia kembali menelusuri setiap halaman kontrak, mencari celah. Tangannya bergetar saat menemukan pasal tambahan, jika Veda mencoba keluar sebelum kontrak selesai, seluruh biaya pelatihan, motor, dan investasi Honda bisa ditagihkan kembali kepadanya, jumlah yang setara dengan menghancurkan masa depan finansialnya. Ini bukan kontrak, ini perbudakan modern, gumam Matteo lirih. Malam semakin larut, namun Matteo tak bisa tidur. Bayangan wajah Veda terus muncul di kepalanya. Pemuda itu tidak tahu apa yang sedang dipersiapkan di balik punggungnya. Matteo merasa dirinya sedang memegang sebuah bom waktu. Jika ia tidak segera bertindak, karir dan kebebasan Veda bisa lenyap begitu saja. Ia menutup laptopnya dengan keras, lalu menatap langit malam yang masih diguyur hujan. Di dalam hati, ia berjanji, aku tidak bisa diam. Dunia harus tahu. Dan dengan tekad itu, ia memutuskan langkah berikutnya, membawa kebenaran ini ke meja redaksi Sky Sport, meskipun nyawanya mungkin taruhannya. Di sebuah gedung tinggi di pusat Tokyo,
lampu-lampu kantor Honda Racing Corporation masih menyala meski jam menunjukkan tengah malam. Di lantai paling atas, sebuah ruangan besar dengan kaca gelap menjadi saksi pertemuan yang penuh ketegangan. Manajer Veda, Arka Wijaya, baru saja tiba setelah menempuh perjalanan panjang. Wajahnya keras, matanya tajam, tapi langkahnya sedikit tertahan. Ia tahu, malam ini bukan sekadar negosiasi biasa, melainkan medan perang tanpa suara. Para petinggi Honda sudah duduk melingkar. Di meja oval, ada dokumen tebal dengan sampul merah yang tampak lebih menyeramkan daripada sekadar berkas legal. Seorang eksekutif senior membuka pembicaraan dengan suara datar, "Kami tidak ingin buang-buang waktu. Veda adalah masa depan kami. Kontrak ini adalah jaminan agar semuanya jelas." Suasana hening, hanya terdengar dengung AC yang dinginnya menusuk tulang. Arka membuka dokumen itu. Ia menelusuri setiap halaman, alisnya semakin mengernyit. Setiap pasal terasa seperti jerat, semakin lama semakin mencekik. 5 tahun tanpa opsi keluar. Dan jika menolak, lisensi dibekukan. Apa ini bentuk kerjasama atau perbudakan? Suaranya pecah, namun tetap tenang. Para eksekutif Honda hanya saling pandang, wajah mereka datar, seakan ancaman itu hanyalah prosedur bisnis biasa. Salah satu petinggi Honda, seorang pria tua berambut perak, mencondongkan tubuhnya. "Dengar, Tuan Arka, kami sudah investasi besar. Veda tumbuh dengan motor kami, fasilitas kami, dan nama besar kami. Dunia melihatnya bersinar karena Honda, bukan sebaliknya. Kami hanya meminta kesetiaan dengan harga yang pantas." Kata-katanya tajam, penuh kepongahan, seolah Veda hanyalah produk di rak toko. Arka mengepalkan tangannya di bawah meja, berusaha menahan amarah. Ia tahu Honda punya kuasa besar, uang, pengaruh, bahkan akses ke Dorna. Melawan mereka sama saja dengan bunuh diri. Namun ia juga tahu, jika menyerah malam ini, masa depan Veda akan terkubur. Bayangan wajah Veda yang polos dan penuh mimpi terlintas di benaknya, membuat hatinya semakin berat. Pertemuan berlangsung tegang selama berjam-jam. Honda menawarkan bonus besar, fasilitas penuh, bahkan janji status sebagai ikon utama tim. Tapi di balik semua itu, kontrak tetap sama, jerat emas yang mengikat erat. Arka meninggalkan ruangan dengan wajah pucat, matanya sayu. Ia merasa seperti baru saja keluar dari ruang interogasi, bukan negosiasi. Di luar gedung, hujan rintik mulai turun, menambah kesan muram malam itu. Arka menyalakan rokok, menghela napas panjang. Ia tahu, pertarungan baru saja dimulai. Di balik kaca gelap gedung itu, Honda tersenyum puas, mereka yakin Veda tidak punya jalan lain. Tapi Arka berbisik pada dirinya sendiri, selama aku bernapas, Veda tidak akan jadi tawanan. Pagi berikutnya, dunia balap dikejutkan oleh sebuah tayangan eksklusif di Sky Sport. Matteo Ricci akhirnya menepati janjinya. Dengan suara serak dan ekspresi penuh tekanan, ia membacakan potongan klausul kontrak yang berhasil ia dapatkan. Jika pembalap menolak kontrak, Honda berhak membekukan lisensinya selama setahun penuh. Kalimat itu meledak seperti bom. Studio hening sejenak, lalu pecah oleh sorak kaget para analis yang hadir. Kamera menangkap wajah Matteo yang penuh rasa bersalah, seolah ia sadar bahwa sekali berita ini keluar, tidak ada jalan kembali. Media sosial langsung terbakar. Hashtag tagar Free Veda menduduki trending di berbagai negara hanya dalam hitungan jam. Fans menuduh Honda menjadikan Veda sebagai tawanan industri, bukan pembalap muda yang bebas menentukan jalannya sendiri. Ribuan komentar membanjiri forum balap, sebagian mendukung Veda untuk melawan, sebagian lagi menyebut Honda sudah kelewat batas. Sorotan dunia kini bukan lagi pada kecepatan Veda di lintasan, melainkan pada kontrak yang mengikatnya. Di kantor pusat Honda, suasana berubah panas. Para petinggi marah besar mengetahui dokumen itu bocor. Mereka menduga ada pengkhianat di dalam lingkaran mereka, dan kini reputasi global Honda terancam. Namun, alih-alih mundur, mereka semakin agresif.
Kita tidak boleh terlihat lemah, ujar seorang direktur dengan suara keras. Jika kita goyah, Veda akan jadi simbol pemberontakan bagi pembalap muda lain. Kita harus tunjukkan siapa yang berkuasa. Sementara itu, Veda baru mengetahui kabar ini dari seorang kru tim yang menunjukkan layar ponselnya. Ia terdiam lama, menatap tajam pada headline berita kontrak penjara Honda untuk bintang muda. Jantungnya berdegup kencang, ia merasa dunia seolah berguncang di bawah kakinya. Apa ini maksud mereka? Selama ini, gumamnya dengan suara bergetar. Ia merasa tertipu, seolah masa depannya bukan lagi miliknya sendiri. Arka, sang manajer, mencoba menenangkan Veda. Tenang, kita masih punya jalan keluar. Bocoran ini bisa jadi senjata kita. Media ada di pihakmu sekarang. Namun Veda hanya menggeleng, matanya merah menahan emosi. Aku hanya ingin membalap, bukan jadi tawanan politik. Kata-katanya sederhana, tapi penuh luka. Dunia yang ia cintai ternyata jauh lebih kejam dari lintasan paling berbahaya sekalipun. Di studio Sky Sport, Matteo menerima telepon ancaman anonim. Berhenti sekarang, atau kau akan menyesal. Suara itu dingin, tanpa identitas. Tapi Matteo sudah siap. Ia tahu apa yang dipertaruhkan, dan ia tidak akan mundur. Jika aku berhenti, aku bukan lagi jurnalis, balasnya, meski tangannya gemetar. Ia sadar, perang ini sudah melebar, antara kebenaran, kekuasaan, dan masa depan seorang pemuda. Hari itu, tekanan media semakin kuat. Sponsor besar mulai mempertanyakan langkah Honda, sementara penggemar menggelar protes kecil di luar markas mereka. Badai sudah datang, dan Honda tidak lagi berhadapan hanya dengan Veda atau manajernya, tapi dengan mata seluruh dunia. Di tengah hiruk-pikuk media yang terus menekan Honda, dua raksasa lain mulai memainkan kartu mereka. Ducati dan Yamaha melihat celah emas yang terbuka lebar. Sore itu, sebuah proposal rahasia mendarat di meja Arka, manajer Veda. Sampul hitam dengan logo Ducati, berisi janji yang membuatnya terdiam lama, kontrak 3 tahun dengan gaji 5 kali lipat dari tawaran Honda, plus jaminan motor pabrikan penuh sejak musim pertama. Arka hanya bisa menarik napas panjang, karena ia tahu tawaran ini bisa membalik peta kekuatan MotoGP. Sementara itu, Yamaha tidak tinggal diam. Mereka mengirim delegasi resmi, membawa presentasi eksklusif berjudul The Face of Yamaha's Future. Isinya bukan sekadar angka, melainkan sebuah visi besar, menjadikan Veda ikon global, setara Valentino Rossi. Mereka menjanjikan kebebasan kreatif, hak citra penuh, bahkan kesempatan mengembangkan tim junior di Asia. Veda, yang biasanya tenang, terperangah membaca setiap poin. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada tim yang melihatnya bukan sekadar aset, tapi simbol. Kabar tawaran balasan ini bocor ke publik dengan cepat. Media pun semakin gaduh. Headline berubah dari Honda mengunci Veda menjadi perang besar merebut bintang masa depan. Para analis di Sky Sport berdebat panas di studio, ada yang yakin Veda harus ke Ducati demi performa, ada pula yang berargumen Yamaha adalah tempat terbaik untuk menjadi legenda. Nama Veda kini bukan hanya pembalap, tapi sebuah fenomena. Honda, tentu saja, semakin gelisah. Para petinggi menggelar rapat darurat, wajah mereka tegang. Mereka merasa terpojok, karena setiap detik yang berlalu, tekanan publik dan tawaran rival semakin mempersempit ruang gerak mereka. Jika kita kalah dalam permainan ini, Honda akan jatuh ke jurang, kata salah satu eksekutif dengan nada panik. Atmosfer rapat seperti kapal yang hampir karam. Di tengah semua itu, Veda hanya duduk termenung di balkon hotelnya. Suara kota di kejauhan, lampu-lampu berkilau, semuanya terasa hampa. Ia menatap kontrak Ducati di tangan kiri, dan proposal Yamaha di tangan kanan. Dua jalan besar terbentang di hadapannya, namun di belakang sana, bayangan Honda berdiri tegak, seperti monster yang siap menerkam jika ia salah langkah. Kenapa aku tidak bisa hanya membalap saja? Bisiknya lirih. Arka mencoba bicara hati-hati. Veda,
Ini mungkin kesempatan yang hanya datang sekali seumur hidup. Tapi apapun yang kita pilih, Honda tidak akan tinggal diam. Mereka bisa melawan dengan cara yang tidak kita duga. Kata-katanya menambah beban di dada Veda. Ia merasa dirinya terjebak di antara mimpi dan perang kepentingan yang tidak pernah ia minta. Malam itu, Matteo Ricci menutup siaran Sky Sport dengan sebuah kalimat yang mengguncang, Veda kini bukan hanya seorang pembalap muda. Ia adalah medan pertempuran, tempat raksasa-raksasa saling bertarung untuk masa depan. Dunia menahan napas, menunggu langkah berikutnya. Dan Veda, di balik senyum mudanya, menyadari satu hal, hidupnya tak lagi sederhana, ia kini sedang diperebutkan layaknya harta karun terakhir di samudera. Di markas besar Honda di Tokyo, suasana rapat darurat berubah menjadi arena pertempuran. Para petinggi duduk melingkar, wajah mereka tegang, saling melempar pandangan penuh amarah. Di ujung meja, seorang direktur muda berani angkat suara, kita tidak bisa terus menekan Veda seperti ini. Bocoran kontrak sudah merusak reputasi global kita. Jika kita paksa, publik akan menjadikan kita musuh nomor satu. Kata-katanya tajam, tapi ia sadar dirinya sedang bermain dengan api di tengah singa. Seorang eksekutif senior langsung membantah dengan suara menggelegar. Diam, kau tidak tahu apa-apa soal bisnis ini. Tanpa Veda, Honda akan tenggelam. Ducati dan Yamaha sedang menunggu kita lengah. Jika kita biarkan dia pergi, itu sama saja menyerahkan masa depan MotoGP ke tangan mereka. Suaranya menggema, membuat ruangan seperti bergetar. Pertikaian ini bukan sekadar strategi, melainkan perang generasi di dalam tubuh Honda sendiri. Sementara itu, CEO Honda Racing hanya duduk dengan wajah tanpa ekspresi, tangannya mengetuk meja perlahan. Ia mendengarkan argumen yang saling bertubrukan, tapi tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Diamnya justru lebih menakutkan dari teriakan siapapun. Semua orang tahu, satu kalimat darinya bisa menentukan apakah Veda akan menjadi ikon Honda atau justru korban pertama mereka. Di luar ruang rapat, beberapa staf muda berbisik lirih. Mereka simpati pada Veda, menyebutnya anak ajaib yang terjebak dalam mesin politik. Namun suara mereka tidak berarti apa-apa. Di balik pintu besar itu, keputusan-keputusan diambil bukan berdasarkan hati, melainkan angka, grafik, dan keuntungan. Veda hanyalah bidak, dan di mata sebagian eksekutif, bidak bisa dikorbankan demi menjaga raja tetap berdiri. Kubu yang menentang kontrak keras mulai menyusun argumen, reputasi Honda sebagai tim besar bisa runtuh jika publik terus menekan. Sponsor mungkin menarik diri, fans bisa berbalik, dan itu artinya kerugian yang lebih besar daripada kehilangan Veda. Namun kubu garis keras bersikeras, lebih baik rugi sementara, daripada kehilangan kendali penuh atas masa depan MotoGP. Pertarungan kata-kata itu berlangsung hingga larut malam, tanpa ada titik temu. Salah satu eksekutif yang lelah dengan debat akhirnya berkata dengan suara rendah tapi penuh ancaman, kalau begini terus, kita bukan hanya melawan Ducati atau Yamaha. Kita akan melawan dunia. Kalimat itu menggantung di udara, membuat semua orang terdiam. Untuk pertama kalinya, mereka mulai menyadari bahwa perang ini lebih besar daripada sekadar kontrak seorang pembalap muda. Di luar jendela gedung, Tokyo yang gemerlap tampak tenang, seolah tidak tahu badai yang sedang mengguncang di dalamnya. Tapi di ruang itu, bara sudah menyala. Honda kini bukan hanya melawan rival di lintasan, melainkan dirinya sendiri. Dan bagi Veda, pertarungan internal ini bisa menjadi peluang, atau malapetaka yang lebih besar. Sebuah ruangan hotel mewah di Singapura menjadi lokasi pertemuan paling menegangkan dalam sejarah karir Veda. Lampu-lampu kristal berkilau, meja panjang dipenuhi berkas tebal, dan aroma parfum mahal bercampur dengan ketegangan yang bisa dirasakan siapapun yang hadir. Veda duduk di ujung meja, ditemani Arka, manajernya. Wajahnya tampak tenang di permukaan, tapi tangan di bawah meja mengepal erat. Malam itu, untuk pertama kalinya ia tidak hanya menjadi pembalap, tapi juga pion yang harus memilih jalan hidupnya.
Honda datang dengan formasi penuh. Direktur senior, pengacara kontrak, hingga kepala tim hadir, seakan ingin menunjukkan bahwa mereka datang bukan untuk bernegosiasi, melainkan untuk mendikte. Berkas kontrak yang sudah berkali-kali dibicarakan kini diletakkan di hadapan Veda. Tebal, berat, dengan cap merah yang seakan mengunci masa depannya. Ini adalah kesempatanmu untuk memastikan warisanmu bersama Honda, ucap seorang eksekutif dengan senyum tipis penuh tekanan. Arka langsung membuka lembar demi lembar. Ia menandai bagian-bagian yang mustahil diterima, larangan pindah, klausul pembekuan, denda miliaran jika melanggar. Sementara Veda hanya menatap kosong ke depan, pikirannya bercampur antara amarah dan ketidakpercayaan. Apakah ini balas budi yang mereka maksud? Batinnya, ia merasa seperti burung yang hendak dipotong sayapnya sebelum benar-benar terbang tinggi. Di luar ruangan, jauh dari sorotan, Matteo Ricci menyelinap bersama tim kecil Sky Sport. Mereka tidak diundang, tapi sudah menyiapkan kamera tersembunyi. Ia tahu, apa yang terjadi malam itu akan menjadi sejarah. Jika dunia bisa melihat betapa gilanya tekanan ini, Honda tak akan bisa bersembunyi lagi, bisiknya kepada kameramannya. Adrenalin Matteo membuncah, ia sadar dirinya sedang berjudi dengan nyawa. Negosiasi berlangsung panas. Honda menawarkan bonus tambahan, janji sebagai ikon global, bahkan ikatan jangka panjang untuk membangun citra di Asia. Namun setiap tawaran selalu dibungkus jerat yang sama, Veda harus menyerahkan kebebasannya. Arka berulang kali menolak, suaranya tegas, tapi tatapan para eksekutif semakin dingin. Mereka tahu, tekanan publik di luar ruangan itu semakin besar, namun mereka tetap percaya diri memegang kendali. Veda akhirnya angkat bicara. Suaranya pelan, tapi penuh getaran. Aku hanya ingin membalap. Aku tidak ingin dipenjara oleh kontrak. Jika kalian percaya padaku, bebaskan aku untuk memilih. Kata-kata itu membuat ruangan sejenak terdiam. Honda saling pandang, wajah-wajah mereka menegang. Bagi mereka, itu bukan suara anak muda, melainkan suara pemberontakan yang bisa menular ke seluruh padok. Pertemuan berakhir tanpa tanda tangan. Honda meninggalkan ruangan dengan ekspresi muram, Arka menggandeng Veda keluar, sementara Matteo berhasil merekam kilasan ketegangan itu dari balik pintu. Malam di Singapura terasa lebih berat dari biasanya. Semua orang tahu, ini bukan akhir, melainkan awal dari pertempuran yang akan menentukan nasib seorang pemuda, dan mungkin arah masa depan MotoGP itu sendiri. Malam setelah pertemuan di Singapura, Veda duduk di kamar hotelnya dengan wajah yang sulit terbaca. Di meja, berkas kontrak Honda terbuka lebar. Lampu kamar yang redup membuat bayangan huruf-huruf itu tampak lebih menyeramkan daripada monster di lintasan. Ia menatap pasal demi pasal, hingga akhirnya matanya berhenti pada satu kalimat yang membuat jantungnya berhenti berdetak sesaat. Pembalap wajib bertahan 5 tahun penuh tanpa opsi keluar, dengan konsekuensi pembekuan lisensi apabila melanggar. Tangannya gemetar. Dunia balap yang selama ini ia kenal sebagai mimpi indah kini terasa seperti penjara berdinding besi. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, mencoba menahan emosi yang sudah mendesak keluar. Apa artinya semua ini kalau aku bahkan tidak punya pilihan? Bisiknya, suara bergetar seakan ia sedang bicara pada dirinya sendiri. Arka masuk ke kamar, membawa 2 cangkir kopi. Ia melihat Veda yang pucat, matanya merah, dan kontrak di atas meja. Ia langsung tahu apa yang baru saja dibaca pemuda itu. Kau tidak sendirian, Veda, ujarnya pelan, berusaha menenangkan. Namun Veda menatapnya dengan pandangan kosong. Aku merasa seperti pion, Bang. Mereka tidak peduli aku manusia atau bukan. Mereka hanya takut kehilangan aset. Di luar kamar, media masih berkumpul, kamera dan mikrofon siap menyergap. Setiap langkah Veda kini jadi berita utama. Matteo Ricci, yang masih berada di Singapura, menulis laporan terbaru untuk Sky Sport. Kontrak itu bukan sekadar kesepakatan bisnis, melainkan rantai yang mengikat masa depan seorang anak muda. Pertanyaannya, apakah ia akan tunduk atau melawan?
Kata-kata itu menyebar cepat, membuat tekanan publik kian memuncak. Veda berjalan ke balkon, menatap lampu kota yang berkilau di kejauhan. Angin malam menerpa wajahnya, dingin tapi tidak cukup untuk menenangkan gejolak di dadanya. Ia teringat masa kecilnya, saat pertama kali mengendarai motor dengan penuh kebebasan. Saat itu, balap adalah tentang mimpi dan kebahagiaan. Tapi sekarang, balap menjadi permainan politik yang ingin merenggut kebebasannya. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Arka menatapnya dari dalam kamar, hatinya hancur. Ia tahu Veda terlalu muda untuk menanggung beban sebesar ini. Kau harus kuat, katanya lirih, nyaris seperti doa. Kalau kau menyerah sekarang, semua kerja kerasmu sia-sia. Ingat, jutaan orang percaya padamu. Veda hanya mengangguk pelan, meski hatinya masih kacau. Malam itu, Veda membuat janji dalam hati, ia tidak akan menandatangani apapun sebelum menemukan jalan yang benar. Entah jalan itu akan membawa cahaya atau kegelapan, ia belum tahu. Tapi satu hal pasti, pilihannya akan mengguncang bukan hanya Honda, tapi seluruh dunia balap. Pagi itu, Singapura mendadak meledak oleh berita. Sky Sport, lewat Matteo Ricci, merilis laporan investigasi lengkap mengenai kontrak rahasia Honda dengan Veda. Dokumen bocor itu memuat pasal-pasal mengerikan, mulai dari klausul pembekuan lisensi, denda miliaran, hingga kontrol penuh atas karir Veda. Berita itu tersebar di seluruh dunia dalam hitungan menit. Judul utama, Honda mengunci masa depan Veda Ega Pratama. Honda kalang kabut. Kantor pusat mereka di Tokyo langsung mengadakan rapat darurat, sementara media internasional menyalakan api yang makin membesar. Para fans di media sosial marah besar, tagar-tagar Free Veda menjadi trending nomor 1 global. Komentar pedas membanjiri akun resmi Honda Racing, bahkan ada seruan boikot dari komunitas balap di Asia dan Eropa. Reputasi raksasa Jepang itu dipertaruhkan. Veda sendiri kaget membaca berita itu di ponselnya. Ia tak pernah membayangkan kontrak itu akan bocor ke publik. Perasaannya bercampur aduk, antara lega karena dunia akhirnya tahu kebenarannya, dan takut karena Honda pasti menganggapnya pengkhianat. Ini bukan rencanaku, tapi mungkin inilah jalannya, gumamnya, menatap layar dengan tangan bergetar. Arka masuk ke kamar dengan wajah tegang. Veda, kau harus siap. Ini perang terbuka sekarang. Honda pasti akan balas. Suaranya serak, penuh kewaspadaan. Veda mengangguk, meski dadanya semakin sesak. Ia tahu jalan ini tak bisa diputar balik. Matteo telah menyalakan api, dan sekarang ia yang harus menanggung kobaran apinya. Di sisi lain, Matteo duduk di ruang redaksi Sky Sport di Milan dengan wajah tegang. Ia tahu taruhannya besar. Telepon dari pengacara Honda sudah masuk, ancaman hukum bergulir. Tapi ia tetap yakin tindakannya benar. Dunia harus tahu bagaimana seorang anak diperlakukan seperti komoditas. Ini bukan hanya tentang Veda, ini tentang masa depan olahraga, katanya lantang, menolak untuk mundur. Sementara itu, media di seluruh dunia menyerbu padok MotoGP. Semua mata tertuju pada Honda, menunggu jawaban. Para jurnalis berkumpul di luar hotel tempat Veda menginap, kamera berderet, mikrofon teracung. Suasana mencekam, seolah-olah yang terjadi bukan sekadar drama kontrak, tapi skandal besar yang akan mengubah wajah MotoGP selamanya. Malam harinya, Honda akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi. Mereka menuduh ada pihak yang memelintir fakta dan berjanji akan meluruskan isu. Namun kalimat terakhir dari pernyataan itu membuat dunia terhenyak. Honda akan menuntut pihak yang bertanggung jawab, termasuk Veda dan manajemennya, jika terbukti terlibat dalam kebocoran dokumen ini. Dengan satu kalimat itu, perang resmi dimulai. Dunia balap belum pernah menyaksikan gejolak sebesar ini. Di Jakarta, ribuan fans berkumpul di Bundaran HI, mengibarkan bendera merah putih sambil meneriakkan satu kalimat yang sama, bebaskan Veda. Di Italia, penggemar MotoGP berbaris di depan kantor Sky Sport membawa poster wajah Veda dengan tulisan Freedom for the Future. Bahkan di Tokyo sendiri, sekelompok fans berani mendatangi markas Honda,
menuntut perusahaan itu menghentikan perbudakan kontrak. Media internasional terus menyorot perkembangan ini. Setiap jam, berita tentang VEDA muncul di layar televisi, di portal berita, hingga memenuhi lini masa media sosial. VEDA, yang sebelumnya hanya dikenal sebagai bakat muda dari Asia, kini menjadi simbol perlawanan terhadap sistem. Nama VEDA Ega Pratama bukan lagi sekadar pembalap, melainkan ikon pergerakan global. Namun, semua sorotan itu bukan tanpa konsekuensi. Tekanan kepada Honda semakin berat, saham mereka mulai terguncang di Bursa Tokyo, dan sponsor-sponsor besar mulai mengirimkan sinyal ketidaknyamanan. Tapi di balik layar, para eksekutif Honda semakin keras kepala. Kalau kita biarkan ini, semua pembalap akan melawan. Kita harus membuat VEDA jadi contoh, ujar salah satu direktur dengan nada dingin dalam rapat darurat. VEDA sendiri tidak bisa tidur malam itu. Dari kamar hotel, ia menonton siaran langsung demonstrasi para fans di berbagai negara. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Kenapa mereka peduli sejauh itu padaku? Bisiknya lirih. Arka hanya menepuk bahunya, mencoba memberi kekuatan. Karena kau adalah simbol harapan mereka, Dek. Mereka melihat kebebasanmu sebagai kebebasan mereka juga. Sementara itu, Matteo Ricci kembali tampil di Sky Sport dengan ekspresi serius. Pertarungan ini bukan sekadar kontrak. Ini tentang bagaimana sebuah industri memperlakukan manusia. VEDA hanyalah satu nama, tapi jika dia dikalahkan, berarti sistem akan terus memakan generasi berikutnya. Kata-katanya menggema, memperkuat gelombang dukungan global. Honda semakin terpojok, setiap langkah mereka kini diawasi, setiap pernyataan dicemooh. Namun alih-alih melembut, mereka menyiapkan langkah ekstrim. Rumor mulai beredar bahwa Honda akan benar-benar membekukan lisensi VEDA, sebuah langkah yang bisa menghancurkan kariernya seketika. Kabar itu menyebar seperti api, membuat fans semakin murka. Di tengah badai itu, VEDA berdiri di depan cermin. Ia melihat wajahnya sendiri, muda, lelah, tapi juga penuh api. Aku tidak boleh mundur, katanya pada bayangannya. Kalau aku menyerah, semua perjuangan ini sia-sia. Suara itu pelan, tapi penuh keyakinan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar siap menghadapi perang yang lebih besar daripada sekadar balapan. Pagi itu, suasana di padok MotoGP berubah mencekam. Sebuah pernyataan resmi dari Honda dirilis ke seluruh media. Mereka menuduh VEDA melanggar etika profesional, membocorkan kontrak rahasia, dan bersekongkol dengan pihak luar untuk menjatuhkan nama baik perusahaan. Tidak hanya itu, Honda mengumumkan langkah mengejutkan. Mereka secara resmi mengajukan permintaan ke FIM untuk membekukan lisensi balap VEDA sampai kasus ini selesai diselidiki. Dunia pun terhenyak. Kabar itu menyambar VEDA seperti petir. Di kamar hotel, ia menatap layar televisi dengan wajah membeku. Lisensi, mereka benar-benar ingin menghentikanku, bisiknya lirih. Arka segera menghampiri, menendang meja kecil hingga roboh karena amarah. Gila, mereka ingin menguburmu hidup-hidup, teriaknya. Sementara VEDA hanya bisa terdiam, merasa seluruh dunia yang tadi mendukungnya mendadak runtuh. Matteo Ricci segera merespons lewat siaran langsung Sky Sport. Dengan suara bergetar tapi penuh keberanian, ia berkata, inilah bukti bahwa Honda lebih memilih menghancurkan masa depan seorang anak daripada mengakui kesalahan mereka. Dunia harus tahu, VEDA adalah korban, bukan penjahat. Siaran itu memicu gelombang amarah baru di media sosial. Tagar-tagar Stand with VEDA membanjiri jagat maya, menggandakan tekanan ke Honda. Namun Honda tak gentar. Di balik rapat internal, para eksekutif justru menyusun strategi lebih keras. Biarkan dia hancur oleh waktu. Tekanan publik akan reda, tapi kita akan tetap pegang kendali, ujar salah satu direktur senior dengan nada dingin. Mereka yakin, tanpa lisensi resmi, VEDA hanyalah seorang pemuda biasa yang tak bisa menyentuh lintasan lagi. VEDA, meski terpukul, tidak bisa lama larut dalam keputusasaan. Malam itu, ia berdiri di balkon hotel,
menatap langit Singapura yang penuh cahaya lampu. Kalau mereka pikir aku akan diam, mereka salah besar, ucapnya dengan suara pelan tapi penuh tekad. Air matanya jatuh, namun kali ini bukan air mata kelemahan, melainkan api perlawanan. Arka menatapnya, lalu berkata, "Dek, kita harus siap dengan segala risiko. Kalau lisensimu dibekukan, satu-satunya jalan adalah melawan mereka di pengadilan dan di depan dunia." Veda menoleh, tatapannya tajam. "Kalau itu jalan yang harus kutempuh, aku akan tempuh. Aku lebih baik kehilangan segalanya, daripada hidup sebagai boneka." Di luar sana, fans semakin beringas. Demonstrasi pecah di depan markas Honda Eropa, spanduk bertuliskan Justice for Veda berkibar, dan ribuan suara meneriakkan kemarahan. Dunia kini terbagi dua, mereka yang berdiri bersama Honda, dan mereka yang berdiri bersama Veda. Perang ini sudah bukan sekadar kontrak atau lisensi, ini adalah pertarungan harga diri, kebebasan, dan masa depan. Keputusan Honda untuk membekukan lisensi Veda membuat dunia MotoGP gempar. FIM akhirnya mengumumkan akan menggelar sidang khusus di Jenewa, menghadirkan perwakilan Honda, tim hukum Veda, dan jurnalis independen sebagai saksi. Media internasional segera menyebutnya sebagai sidang abad ini. Bukan sekadar kontrak, tetapi soal masa depan kebebasan pembalap di dunia balap. Semua mata kini tertuju pada forum resmi itu. Hari sidang, aula besar FIM dipenuhi ratusan jurnalis, kamera televisi, dan suara berdesir penuh ketegangan. Di barisan depan, Veda duduk dengan wajah tegang. Jas hitam yang ia kenakan tidak bisa menyembunyikan sorot mata penuh api. Di sampingnya, Arka menggenggam berkas dokumen, sementara Matteo Ricci hadir sebagai saksi utama. Sebaliknya, Honda tampil dengan pasukan pengacara top dunia, seolah ingin menunjukkan kekuatan tak tertandingi. Ketika nama Veda dipanggil, ia berdiri, melangkah pelan ke podium. Suara bisik-bisik memenuhi ruangan, kamera berdesing, semua menunggu kata pertama yang keluar dari mulut pemuda 17 tahun itu. Dengan suara bergetar tapi tegas, ia berkata, "Saya hanya ingin membalap. Tapi kontrak yang diberikan kepada saya bukanlah kontrak seorang atlet, melainkan rantai seorang tawanan." Suasana langsung hening, hingga terdengar beberapa tepuk tangan kecil dari sudut ruangan. Honda tidak tinggal diam. Pengacara mereka dengan suara lantang menuduh Veda tidak profesional, melanggar kerahasiaan, dan menodai citra perusahaan. "Tanpa Honda, anak ini bukan siapa-siapa," ucapnya sinis. Kalimat itu sontak memicu sorakan dan cemoohan dari wartawan, bahkan beberapa orang bangkit berdiri dengan marah. Matteo menatap tajam ke arah pengacara itu, mencatat setiap kata untuk dilaporkan. Matteo kemudian dipanggil memberikan kesaksian. Dengan penuh keyakinan, ia memaparkan bukti pasal-pasal kontrak yang tidak manusiawi. "Inilah buktinya," katanya sambil menampilkan dokumen di layar besar. Satu persatu pasal dibacakan, dan setiap kali layar berganti, ruangan semakin gaduh. Para jurnalis memotret, fans yang menyaksikan lewat siaran langsung di seluruh dunia berteriak marah. Honda terlihat mulai terpojok. Di luar gedung, ribuan penggemar berkumpul membawa bendera berbagai negara. Mereka meneriakkan nama Veda, memegang poster dengan tulisan Freedom for Riders, menjadikan sidang itu lebih mirip panggung revolusi daripada forum hukum. Polisi kewalahan menahan kerumunan, sementara media internasional menyiarkan momen itu sebagai bukti sejarah. Saat sidang ditutup sementara, Veda duduk kembali dengan napas berat. Arka menepuk bahunya. "Kau sudah membuka mata dunia, Dek. Tapi ini baru awal." Veda menatap ke depan, matanya tajam meski wajahnya lelah. Ia tahu, keputusan belum jatuh. Tapi satu hal jelas, ia bukan lagi sekadar anak muda yang mencoba bertahan, ia telah menjadi simbol perjuangan di panggung internasional. Hari itu, aula besar FIM di Jenewa dipenuhi ketegangan yang hampir bisa diraba. Para jurnalis duduk gelisah, kamera televisi menyorot setiap wajah, sementara ribuan penggemar menunggu di luar gedung, meneriakkan nama Veda dengan penuh semangat.
Di dalam ruangan, tatapan Veda terpaku pada meja panel hakim FIM. Dadanya berdegup begitu keras hingga ia merasa seakan bisa terdengar oleh seluruh ruangan. Inilah momen yang akan menentukan hidupnya. Ketua sidang akhirnya membuka map merah tebal di depannya. Dengan suara datar, ia mulai membacakan hasil musyawarah panjang para anggota dewan. Setelah mempertimbangkan bukti yang diajukan, termasuk dokumen kontrak, kesaksian saksi independen, serta pertimbangan dampak publik, FIM memutuskan memberikan putusan sementara. Seluruh ruangan menahan napas, seakan satu detik terasa satu abad. Honda masih memiliki hak hukum atas kontrak yang berlaku, lanjut ketua sidang, membuat wajah pihak Honda sedikit lega. Namun kalimat berikutnya langsung mengguncang ruangan, tetapi, demi integritas olahraga dan perlindungan pembalap muda, FIM menolak permintaan Honda untuk membekukan lisensi Veda. Ia tetap diperbolehkan membalap hingga sidang final diputuskan. Sekejap, ruangan pecah oleh sorakan. Para jurnalis berdiri, kamera berdesing, dan tepuk tangan bergemuruh. Matteo Ricci bahkan berdiri sambil mengepalkan tangan ke udara, sementara Arka langsung menepuk pundak Veda dengan wajah yang hampir menangis lega. Veda sendiri hanya menutup mata, menghembuskan napas panjang, seakan beban dunia yang menindih bahunya sedikit terangkat. Namun Honda tidak tinggal diam. Salah satu pengacaranya langsung berdiri, wajahnya merah padam, dan berkata lantang, "Ini penghinaan terhadap hukum kontrak internasional. Kami akan naik banding dan menuntut pihak terkait, termasuk FIM, jika diperlukan." Suaranya menggelegar, tapi tak mampu meredam sorakan dukungan yang terus menggema untuk Veda. Di luar gedung, ribuan penggemar menyambut kabar itu dengan euforia. Spanduk besar bertuliskan "Veda is free to race" dikibarkan tinggi-tinggi, lagu-lagu perjuangan dinyanyikan, dan air mata haru bercampur dengan sorakan kemenangan. Dunia menyaksikan bagaimana seorang anak muda dari Indonesia berhasil memaksa raksasa sebesar Honda untuk goyah di panggung internasional. Namun, di balik semua itu, Veda sadar ini baru separuh jalan. Putusan sementara hanyalah jeda dalam pertempuran besar. Malam itu, saat ia menatap langit Jenewa yang dingin, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Mereka belum kalah. Dan aku pun belum menang. Pertarungan sebenarnya baru akan dimulai." Hari sidang final tiba. Jenewa kembali menjadi pusat perhatian dunia, bahkan lebih besar dari sebelumnya. Aula FIM penuh sesak oleh jurnalis internasional, pengacara, dan perwakilan sponsor besar yang kini ikut menekan Honda. Di luar, puluhan ribu penggemar berkumpul, sebagian datang dari benua lain hanya untuk menyaksikan momen bersejarah ini. Suasana lebih mirip persidangan politik tingkat tinggi daripada kasus kontrak olahraga. Honda datang dengan kekuatan penuh. Mereka membawa tim hukum terbaik, ahli kontrak internasional, bahkan mantan pejabat tinggi olahraga untuk memperkuat argumen. Senjata utama mereka adalah kekuatan tradisi, bahwa tanpa kontrol ketat, industri balap akan kacau. Jika seorang anak bisa menolak kontrak, maka seluruh sistem akan runtuh, ujar salah satu pengacara mereka dengan penuh arogansi. Namun pihak Veda tidak gentar. Arka berdiri di samping pengacara mereka, sementara Matteo Ricci sekali lagi diundang untuk bersaksi. Matteo memutar rekaman rahasia dari pertemuan di Singapura, saat eksekutif Honda menekan Veda dengan kalimat yang nyaris bernada ancaman. Ruangan mendadak sunyi, lalu riuh oleh teriakan marah dan kilatan kamera. Bukti itu bagai peluru emas yang menembus perisai kokoh Honda. Veda sendiri akhirnya diminta memberi pernyataan penutup. Ia berdiri, menatap ratusan mata yang menyorotinya, lalu berkata dengan suara yang tegas meski emosinya hampir pecah. "Saya lahir untuk membalap, bukan untuk dikurung. Honda ingin menjadikan saya ikon, tapi dengan rantai di leher. Saya lebih memilih jatuh di lintasan dengan kebebasan, daripada berdiri di podium sebagai tawanan." Kalimat itu membuat aula bergemuruh oleh tepuk tangan. Ketua sidang mengetukkan palu, lalu membacakan keputusan. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian,
FIM menyatakan klausul kontrak Honda tidak sah secara hukum internasional. Veda Ega Pratama dibebaskan dari ikatan kontrak tersebut dan berhak melanjutkan karirnya tanpa ancaman pembekuan lisensi. Suasana langsung meledak, sorakan, tangis, dan pelukan memenuhi aula. Di luar, ribuan penggemar bersorak histeris. Spanduk besar bertuliskan, "Veda Free" berkibar, kembang api dinyalakan, dan dunia balap merayakan kemenangan seorang anak muda yang melawan raksasa. Matteo tak kuasa menahan air matanya, sementara Arka memeluk Veda erat-erat. "Kau menang, Dek. Kau benar-benar menang," katanya dengan suara bergetar. Namun di sudut ruangan, eksekutif Honda meninggalkan aula dengan wajah hitam penuh amarah. Kekalahan itu bukan hanya soal satu pembalap, tetapi luka besar pada gengsi mereka. Veda tahu, meski ia bebas, pertempuran dengan Honda belum sepenuhnya berakhir. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasakan arti sesungguhnya dari kemenangan, kebebasan.